Polisi masih menyelidiki kasus kebakaran pabrik pestisida di kawasan Setu yang membuat Sungai Cisadane tercemar. Insiden pencemaran Sungai Cisadane akibat tumpahan sekitar 2,5 ton pestisida menjadi alarm serius bagi lingkungan dan kesehatan publik yang perlu direspons cepat. Apa saja dampak yang berpotensi timbul akibat pencemaran yang terjadi dan bagaimana strategi mitigasi darurat untuk menanggulanginya? Sudah bergabung peneliti ahli utama bidang teknik lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ignatius Sutapa. Selamat malam, Prof. Ignas. Ya, selamat malam Mas Victor, selamat malam untuk semua kita. Baik, Salam sejahtera. salam sejahtera. Prof, dampak pencemaran di aliran Sungai Cisadane ini dilaporkan meluas ya hingga radius lebih dari 22 km, di mana akan mempengaruhi wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan hingga Kota Tangerang Selatan begitu. Bisakah Anda jelaskan apa yang akan terjadi jika sungai tercemar zat beracun seperti pestisida, Prof? Ya, terima kasih Mas Victor. Pertama-tama tentu saja kita semua prihatin ya dengan kejadian yang tentu saja kita tidak harapkan bersama. Gitu ya, namun demikian apapun ya kita harus melakukan upaya gitu ya. Dan sepertinya kita juga patut apresiasi kepada pemerintah daerah yang mungkin sudah melakukan hal-hal yang cukup cepat ya tanggap untuk melakukan mitigasi. Lah memang kita perlu memahami terlebih dahulu. Jadi setelah kejadian tadi memang mekanisme penyebarannya perlu dipahami bersama ya, karena dengan volume yang cukup besar gitu ya, kalau disinyalir mungkin sampai sekitar puluhan ton gitu ya, mendadak tiba-tiba masuk ke ekosistem badan air gitu ya. Saja ini apa menjadi apa ya, menciptakan beban pencemaran kejut atau disebut dengan shock load yang melebihi kapasitas alami dari sungai atau dilusi dan asimilasi yang biasanya bisa dilakukan. Nah kemudian kenapa bisa sampai jauh ya, ini tentu saja berkaitan dengan karakteristik bahan pencemar tadi gitu ya. Ini bisa jadi mungkin karena kelarutan yang tinggi dan relatif stabil dalam lingkungan perairan, sehingga kenapa mungkin mengikuti debit dan dinamika aliran sehingga bisa sampai jauh. Nah ini yang perlu kita perhatikan bersama. Nah kemudian dari sisi dampak ekologis ya, karena memang karakteristik pestisida ini ya, biasanya tersusun dari ya tergantung bahannya ya. Tapi berdasarkan literatur pestisida itu secara umum terdiri dari sipermetrin sama satu komponen lagi yang notabene memang sangat toksik ya. Ya memang ini diperuntukkan untuk membasmi hama khususnya serangga gitu ya, insektisida gitu ya. Tapi kalau dalam jumlah besar tentu saja ini berdampak atau memiliki toksisitas akut terhadap biota perairan. Sehingga kalau misalnya datang dalam jumlah besar kemudian masuk ke ekosistem sungai, tentu saja ini bahkan hampir semua biota perairan bisa terganggu, bahkan terjadi kematian massal ikan, kemudian juga biota-biota lain yang ada di dalam rangkaian jaringan rantai makanan tadi gitu ya. Itu yang pertama, bisa mengakibatkan kematian massal. Kemudian yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya yang perlu dilihat nanti bioakumulasi dan biomagnifikasi. Jadi bioakumulasi itu adalah zat-zat tadi yang bahan pencemar berbahaya itu bisa ada di dalam tubuh ikan gitu, atau biota-biota yang lain gitu ya. Kemudian pada gilirannya bisa dikonsumsi dalam rantai atau predator yang lebih tinggi, kemudian itu bahkan menjadi bioakumulasi. Kemudian juga tentu saja ini bisa menyebabkan gangguan fungsi ekosistem ya, artinya karena ada jaringan tadi, rantai makanan tadi itu bisa mengganggu satu dengan yang lain, sehingga kenapa ekosistem perairan sungai misalnya bisa terganggu. Nah ini yang perlu, bahkan dalam kondisi tertentu tadi, kalau dalam jumlah besar maka pencemar tadi bahkan bisa juga sampai masuk ke sedimen sungai yang bisa tinggal dalam waktu yang cukup lama. Itu kurang lebih dari sisi ininya ya. Kemudian hal-hal apa yang ditanyakan dari sisi dampak tadi sudah kita pahami. Tentu saja kita menyarankan untuk ekosistem tadi yang cukup terganggu tadi,
misalnya ikan lebih baik untuk tidak dikonsumsi apabila kondisi badan airnya belum pulih begitu ya. Jadi kenapa misalnya masyarakat lebih baik untuk sementara memastikan untuk tidak bahkan menggunakan air yang tercemar. Kemudian mungkin kami juga menyarankan misalnya teman-teman PDAM yang intake air bakunya menggunakan air badan air tadi gitu ya. Untuk sementara mungkin dicari untuk alternatif air baku lain selain yang mungkin terpapar pencemaran tadi. Lah kemudian kalau mitigasinya tentu saja yang pertama Mas, itu yang penting sekali itu perlu penguatan pengawasan dan penegakan hukum tentu saja. Ini cerita lama tapi ini menjadi PR kita bersama. Jadi bagi semua pihak ini kan concern kita semua ya. Badan air itu kan air saja kita butuhkan bersama-sama, tapi juga kita perlu meningkatkan kepedulian ya, kepedulian terhadap bagaimana menjaganya, tidak mencemarinya, bahkan untuk pihak-pihak yang menggunakannya bisa secara bertanggung jawab ya, khususnya supaya badan air khususnya sungai yang digunakan banyak pihak itu tidak atau steril dari pencemaran lah kira-kira gitu. Jadi perlu penguatan, perlu pengawasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin pengembangan sistem peringatan dini Mas, itu juga penting gitu ya. Jadi supaya apabila ada hal-hal yang mungkin secara cepat terjadi itu bisa terpantau gitu ya, bahkan mungkin lewat sistem sensor monitoring bisa dihubungkan ke sistem komputer di berbagai tempat dengan stasiun, itu bisa paling tidak memantau kualitas air di sepanjang badan air tadi. Kemudian juga bagi teman-teman yang termasuk PDAM misalnya atau pihak-pihak lain yang memang menggantungkan air baku ke badan air, barangkali saatnya untuk mencari alternatif gitu ya. Misalnya teman-teman PDAM yang mungkin karena terpaksa tidak bisa menggunakan badan air tadi atau menggunakan air baku tadi, mungkin menyiapkan alternatif sumber air baku lain, apakah itu yang terproteksi juga gitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya mungkin restorasi ekosistem sungainya, supaya ini menjadi apa ya, hal-hal yang cepat untuk dimitigasi gitu ya, karena cuaca ini bisa berjangka panjang bahkan gitu ya, sehingga supaya mungkin masyarakat juga akhirnya tidak trauma juga ya, karena ini cuaca menjadi perhatian kita semua. Mungkin itu untuk sementara Mas, terima kasih. Ya. Prof, yang kita khawatirkan ini adalah tadi sudah diceritakan ya, wilayah hilir Sungai Cisadane yang termasuk diantaranya lokasi pengambilan air baku PDAM misalkan sudah tercemar racun begitu ya. Kita ingin tanya saja bagi masyarakat yang awam, dari penelitian yang pernah ada, apa saja tanda-tanda air di aliran sungai yang sudah mengandung racun, dalam hal ini pestisida? Karena kita tahu dari segi warna dia akan mengikuti warna air yang ada begitu ya, coklat atau bening atau seperti apa, sehingga masyarakat perlu tahu ketika sumber air di dekat permukiman mereka atau air sungai yang akan mereka gunakan sudah tercemar atau belum, dilihat dari tanda apa saja nih Prof kira-kira, selain ada biota air yang terganggu ya, misalkan ikan mati atau tanaman mati atau apapun begitu. Ya, pertanyaan bagus Mas Victor. Yang mungkin yang paling mudah ya secara fisik barangkali ya, kalau air tercemar, air itu kan sebenarnya mestinya jernih gitu ya. Tapi kalau ya tentu saja kalau air sungai mungkin ya paling tidak coklat oleh karena sedimen secara alami ya. Tapi kalau dia tercemar bahan-bahan tertentu ya biasanya ada bahan pencemar, biasanya karena ada warna gitu ya. Air yang warnanya tertentu bahkan mencolok itu biasanya indikasi ada pencemaran, itu satu. Yang kedua juga bau. Bau tadi juga dilaporkan bahwa untuk bahan-bahan tertentu apalagi pestisida itu biasanya baunya menyengat gitu ya. Kemudian tampilan mungkin ada busa juga gitu ya. Biasanya karakteristik bahan kimia tertentu termasuk pestisida tadi memang memunculkan karakteristik tertentu di alam, sehingga itu yang barangkali ya memang salah satu strategi nanti juga mungkin mengedukasi masyarakat di sepanjang badan air gitu ya, untuk diedukasi bagaimana diberikan pemahaman terhadap kondisi ekosistem sungai supaya tidak terdampak gitu ya. Jadi kita lihat misalnya di layar juga ada bau, ada warna, ada rasa ya, mungkin air sehat biasanya tidak berasa gitu ya. Tapi kan kalau dalam kondisi di alam kan biasanya kita bisa lihat
secara cermat gitu ya. Ya. Mungkin itu Mas. Oke, Prof, idealnya berapa lama kandungan zat kimia dalam pestisida ini larut dalam air sungai dengan jumlah yang sangat besar ini bisa hilang atau kembali netral begitu? Netralisasinya berapa lama nih biasanya nih, Prof, dalam air? Wah, lah ini pertanyaan yang bagus sekali dan tidak mudah untuk dijawab, tetapi ya memang itu tadi itu salah satu cara untuk memitigasi ke depan ya, karena ini kan dalam jumlah yang cukup banyak dan bahkan sudah terlanjur terdifusi ya, bahkan tercampur kemudian bahkan jaraknya jauh. Sehingga memang kalau lebih cepat lebih baik untuk dilakukan mitigasi, melokalisir gitu ya. Kemudian dilakukan treatment gitu ya, treatment apabila itu tempat-tempat tertentu disinyalir atau diblokir lah kira-kira gitu untuk tidak dia berjalan terlalu jauh ke hilir gitu ya. Ya. Nah kalau pertanyaannya berapa lama ya ini sangat tergantung kondisi karena aliran juga dinamika badan air itu sangat mempengaruhi terjadinya difusi mungkin aliran juga itu juga sangat berpengaruh sehingga ya itu memang kalau sudah terlanjur ke badan air ya dengan dinamika yang ada ya memang jauh lebih sulit dibandingkan misalnya itu bisa terlokalisir. Ya. Tapi ya apapun kita tentu saja perlu bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang ada. Mungkin itu Mas Iqbal. Prof, untuk mengurangi bau tak sedap akibat cemaran pestisida nih ya, Pemkot Tangerang kemarin menuangkan 1.500 liter ekoenzim ke Sungai Cisadane. Ada pula yang disemprotkan begitu. Seberapa besar sih Prof cara itu bisa membantu proses pemulihan kualitas air secara alami begitu? Ya memang ekoenzim salah satunya ya. Cara lain diantaranya biasanya teman-teman ada yang pakai karbon aktif atau zeolit dan sebagainya. Ya berbagai upaya tentu saja ya kita apresiasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemda, bergerak cepat juga dan kita siap untuk mendukung tentu saja sesuai dengan arahan pimpinan BRIN untuk kita bekerjasama dengan Pemda karena ini menjadi permasalahan kita bersama untuk kita mencari solusi gitu ya. Jadi salah satunya memang diantara ada ekoenzim, ada mungkin ya tergantung sejauh mana sih sebenarnya penyebarannya, dinamika yang ada secara lokal. Itu aja gitu salah satu upaya yang bisa dilakukan, Mas. Ya, ya. Menyesuaikan dengan jenis pestisidanya begitu ya. Betul Oke, sekali, betul oke. sekali ya. Prof, dalam jangka panjang, apa dampak yang akan timbul jika air sungai sudah terkontaminasi racun dari pestisida, terutama berkaitan dengan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat nih, Prof. Kira-kira nanti kalau misalnya tadi Prof bilang ketika air sudah tercemar, kemudian masuk ke dalam tubuh ikan, yang tubuh ikan ini dikonsumsi lagi oleh predatornya, nanti akan dikonsumsi lagi oleh manusia. Dampak apa yang akan muncul begitu, Prof? Ya, pertanyaan bagus berikutnya, Mas. Jadi intinya ini dalam rangka menghimbau kepada masyarakat yang katakanlah terdampak di sepanjang sungai untuk sementara mungkin tidak menggunakan air secara langsung ya. Kalau disinyalir bahwa air sungai itu masih belum dikatakan aman oleh pihak yang berwajib, apakah melalui Pemda, mungkin teman-teman PDAM, harus dipastikan bahwa nanti dilakukan pemantauan, pengukuran, pengidentifikasian itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin untuk sementara tadi teman-teman PDAM juga mungkin mencari alternatif air baku gitu ya, karena itu nanti berkaitan dengan konsumsi. Nah kemudian kalau tadi ya teman-teman mungkin nelayan gitu ya, itu juga memastikan bahwa menunggu informasi bahwa badan air yang terpapar tadi pencemaran pestisida tadi menjadi aman untuk nanti tidak mengkonsumsi ikan karena itu bisa berdampak baik mungkin langsung kalau dikonsumsi tadi bisa karena ada bioakumulasi, ada biomagnifikasi yang berdampak karena ini kan pestisida yang notabene untuk mematikan serangga gitu ya yang karakteristiknya itu untuk mengganggu sel sarafnya ya. Jadi kalau itu misalnya terakumulasi sampai ke tubuh manusia itu saja dalam jangka panjang akan berdampak terhadap kesehatan. Mungkin itu Mas. Oke. Terakhir satu lagi Prof, ini terkait pemulihan ekosistem sungai yang tercemar nih. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan restorasi ekosistem sungai begitu Prof, karena ini sangat krusial ya, kita harus meningkatkan kapasitas alami sungai dalam menyaring polutan, dalam hal ini residu-residu kontaminasi dari
pestisida itu harus mulai bisa disaring secara alami begitu. Kira-kira faktor apa nih yang menentukan keberhasilan restorasi ekosistem sungai selanjutnya, Prof? Iya, oleh sebab itu sebenarnya lebih mudah, lebih murah kalau dicegah, Mas ya. Karena kalau misalnya apalagi dalam jumlah besar terlanjur masuk ke ekosistem sungai itu ongkosnya mahal, perlu waktu lama, perlu identifikasi banyak hal gitu ya. Sehingga ya kalau sudah terjadi itu aja kita perlu melakukan upaya-upaya tadi, misalnya sedimennya oleh karena ada akumulasi ya mungkin secara khusus, apalagi ini kan air yang mengalir ya, air yang mengalir dan sudah terdifusi dalam jumlah banyak dan panjang dalam arti jaraknya, hingga ke depan ini menjadi pengalaman yang mahal harganya juga untuk kita semua, untuk memastikan tidak ada pencemaran boleh terjadi lagi di waktu yang akan datang, karena pasti ongkosnya akan mahal dan ongkosnya bukan sekedar pencemarannya, tetapi mungkin termasuk dampak kepada kesehatan masyarakat kita gitu ya. Itu yang harus kita cermati bersama ke depan gitu Mas. Baik, ini nampaknya akan jadi PR besar nih yang tinggal di permukiman yang di bagian hilir begitu ya, karena residu dari pestisida sendiri akan terbawa ke sana begitu. Terima kasih banyak Betul. Prof atas waktu Anda Sama-sama. bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Prof, selamat malam.